Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alvina Falinda dengan NIM 22851900044 dari kelas 4A, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan dua buah materi, di mana materi yang pertama mengenai konsep dasar konseling individual dan materi yang kedua mengenai keterampilan konfrontasi dan dorongan minimal. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembahasan berikutnya, saya akan menyebutkan beberapa subbab materi yang akan dibahas pada pemaparan kali ini. Oke teman-teman, untuk subbab materi yang akan dipaparkan pada presentasi kali ini terdiri dari definisi, tujuan, aspek, tahapan prosedur, lalu ada juga kelebihan dan kekurangan, serta contoh verbatim dari kedua materi tersebut. Oke teman-teman, kita berlanjut ke pembahasan materi yang pertama mengenai konsep dasar konseling individual. Di sini terdapat definisi dari seorang tokoh ahli. Menurut Prayitno tahun 1994, beliau mengemukakan bahwa konseling individual itu merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang tenaga ahli atau konselor kepada konseli yang situasinya sedang dalam masalah. Lalu ada pula tujuan dari konseling individual ini merupakan ajang di mana konselor membantu konselinya dalam menghadapi masalah, menstrukturkan kembali masalahnya, mengubah gaya hidupnya, lalu mengurangi segala persepsi negatif terhadap dirinya sendiri, serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Nah, teman-teman, dari definisi dan tujuan yang tadi sudah saya sebutkan, konseling individual ini memandang bahwa setiap manusia itu memiliki perasaan rendah diri atau disebut dengan inferiority. Nah, masalah yang timbul bisa disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya terdapat aspek emosional, aspek moral, atau kesulitan belajar yang dimana konselor tersebut memerlukan latihan-latihan yang secara rutin harus ditekuni. Perasaan inferiority yang dimaksud adalah perasaan lemah, perasaan tidak berdaya yang dimana timbul dari pengalaman interaksinya, baik itu dengan orang lain ataupun dengan lingkungannya sendiri. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai tahapan atau prosedur dari suatu proses konseling. Secara umum, proses konseling terdapat 3 tahapan, di mana tahapan pertama mengenai tahap awal, tahap kedua tahap inti, dan tahap ketiga adalah tahap akhir atau tahap perubahan dan tindakan. Pada tahap awal, di mana tahap ini dimulai sejak konseli mendatangi konselor hingga ada beberapa yang harus dipenuhi seperti membangun hubungan antara konselor dan konseli atau yang disebut dengan raport. Raport ini akan menunjang keberhasilan suatu proses konseling. Yang berikutnya ada memperjelas dan mendefinisikan masalahnya. Lalu yang berikutnya ada penaksiran dan penjajakan. Dan yang terakhir ada menegosiasi waktu atau lamanya proses konseling ini berlangsung. Pada tahap kedua ini atau tahap inti, konselor mulai menjelajahi lebih dalam lagi permasalahan konselingnya, melakukan assessment untuk meninjau kembali permasalahannya dan menjaga hubungan baik antar konselor dan konseli supaya terpelihara. Setelah melalui 2 tahapan, tahap awal dan tahap inti, berikutnya adalah tahap akhir di mana konselor dan konseli mulai mengambil kesimpulan, mengevaluasi pertemuan yang sudah dilakukan, dan menjadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman, biasanya seorang konseli yang sudah melakukan sampai tahap akhir ini akan menunjukkan beberapa perubahan yang positif, seperti menurunnya kecemasan, lebih memikirkan masa depan, pemahaman terhadap dirinya sendiri, melakukan perubahan positif terhadap dirinya dan lingkungannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari konseling individual ini. Adapun kelebihan dari konseling individual ini, yang pertama, proses konseling dilakukan lebih mendalam ke inti permasalahan individu tersebut, lebih efisien secara waktu dan tempat, hubungan interpersonal yang dibangun lebih baik dan tidak membutuhkan alat dan bahan. Serta selain ada kelebihan yang tadi disebutkan, konseling individual ini memiliki beberapa kekurangan, yang diantaranya adalah konseling yang dimiliki oleh konselor hanya 1 orang, sumbernya tidak
Selain ada kelebihan yang tadi disebutkan dari konseling individual ini, terdapat beberapa kekurangan juga. Yang pertama, di mana hanya satu orang yang melakukan konseling, tidak semua orang ingin melakukan konseling individual ini. Lalu yang ketiga, kurangnya informasi yang relevan karena konselor hanya mengkonseling satu orang saja. Nah, setelah tadi dipaparkan, sekarang ini saya menunjukkan contoh verbatim dari konseling individual ini. Dari contoh verbatim tersebut, kita bisa lihat bahwa seorang konselor yang mendatangi seorang konselor di mana bertujuan untuk menceritakan masalahnya dan dia merasakan ada sesuatu di dalam dirinya. Kurang lebihnya seperti itu mengenai konsep dasar konseling individual. Kita berlanjut ke pembahasan materi yang kedua mengenai keterampilan konfrontasi dan dorongan minimal. Terdapat definisi mengenai keterampilan konfrontasi. Konfrontasi ini merupakan sebuah teknik yang menantang konseli untuk melihat adanya ketidakkonsistenan antara perkataan dan perbuatan atau bahasa badan, ide awal dan ide berikutnya, atau senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Dari pemaparan definisi mengenai konfrontasi tadi, bisa kita lihat bahwa tujuan dari konfrontasi ini adalah untuk mendorong konseli mengadakan penelitian terhadap dirinya sendiri secara jujur, meningkatkan kembali potensi konseli, dan membawa konseli kepada kesadarannya, dan serta konfrontasi ini membantu konseli dalam mencapai kesesuaian atau kongruensi, yaitu suatu keadaan di mana kata-kata konseli sesuai dengan tingkah lakunya. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari keterampilan konfrontasi. Adapun kelebihan dari teknik konfrontasi ini adalah sangat mudah diaplikasikan dalam sebuah konseling, dan konselor dapat melihat kejujuran dari seorang konselingnya, sehingga konselor akan lebih mudah melihat keberhasilan konseling tersebut, dan konselor dapat menyadari perasaan konseli yang sebenarnya. Lalu ada pula kekurangan dari keterampilan konfrontasi ini. Selain kelebihan yang tadi sudah disebutkan, ada juga kekurangan dari keterampilan konfrontasi ini, di mana konselor seringkali terjebak dalam emosinya, karena konseli yang tidak ingin jujur terhadap dirinya sendiri itu akan menyulitkan konselor dalam melakukan konseling. Berikut adalah contoh verbatim dari keterampilan konfrontasi. Bisa dilihat dari dialog tersebut, seorang konselor sedang menerapkan keterampilan konfrontasi. Seperti salah satu dialog yang seorang konselor mengatakan, di satu pihak saudara mencintai dia, tapi di pihak lain Anda tidak mau menikah dengannya. Itu termasuk konfrontasi perasaan mendua terhadap pacarnya. Kita berlanjut ke pembahasan berikutnya mengenai keterampilan dorongan minimal. Adapun definisi dari keterampilan dorongan minimal ini adalah suatu balasan spontan yang dilakukan konselor kepada konselinya pada saat bercerita dalam sesi konseling itu berlangsung. Dorongan minimal juga bisa dikatakan sebagai teknik memberikan suatu respon secara singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh konseli. Perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan dari dorongan minimal ini adalah untuk merangsang konseli agar terus bercerita dan menunjukkan bahwa konselor ini sedang mendengarkan apa yang dia ceritakan. Penggunaan dorongan minimal yang dilakukan secara tepat oleh seorang konselor cenderung akan menimbulkan keyakinan pada diri konseli bahwa dirinya tidak salah memilih orang untuk bercerita. Namun satu sisi, jika tidak dilakukan secara tepat, maka konseli akan merasa tidak nyaman dan menganggap bahwa konselornya hanya mendengarkan ceritanya, tidak benar-benar memahami apa yang ia ceritakan. Terdapat beberapa kata yang biasa diungkapkan oleh seorang konselor ketika menggunakan keterampilan dorongan minimal, yaitu diantaranya adalah oh, ya, lalu, dan terus. Berikut terdapat contoh verbatim yang menggunakan ungkapan dorongan minimal. Oke teman-teman, segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.